di kali ini sebagai interaksi antara kita dalam pembelajaran, silakan diuraikan dari yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu singkat, jangan mengikuti orang lain. Ingat, jangan mengikuti orang lain, akan mengurangi nilai kalian. Kirim gambar 3, foto diri beserta hasil tulisan kalian. Foto hasil tulisan kalian, jangan lupa ditulis nama di atasnya, di atas kertas PJJ kalian. Jangan lupa menulis nama dan kelas, dan juga jangan lupa mengirim foto pada saat kalian menulis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dimanapun kalian berada, seluruh siswa-siswi yang hari ini sempat belajar baik di pagi hari, siang hari. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Itu yang saya doakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita selalu senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sebagai hamba yang selalu taat pada Tuhannya. Kita tentu pasti harus bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan itu, karena sangatlah sombong bagi kita apabila kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siswa-siswi yang saya banggakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya sedang mengambil gambar atau video di tempat atau di luar. Ya, biar agak unik dikit ya. Ya, saya cari-cari tempat lain kayaknya nggak bagus gitu. Karena di sini masih adem gitu. Pepohonannya ada, suasananya juga agak ceria, sambil kita melihat lalu lalang kendaraan di samping. Saya ingin mengajak kalian untuk selalu berpikir bagaimana menghadapi hidup ini dengan penuh bersyukur. Artinya apa? Ibaratnya ketika ada salah satu saudara kita yang terlahir dalam keadaan tidak sempurna, tanda kutipnya tidak sempurna, atau mungkin bisa dikatakan kekurangan, maka disitulah kita coba merenungkan bagaimana kalau seandainya posisi itu ada pada kita masing-masing. Contoh seandainya ada saudara kita yang mohon maaf, yang penglihatannya kurang dan dia tidak bisa melihat atau bawaan lahir. Ini mohon maaf, ini contoh saja. Maka mereka hanya bisa merasa dan mendengar. Alangkah sombongnya kita jika kita tidak bersyukur dengan fisik yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Coba kita lihat di sekitaran kita ini, berapa banyak nikmat-nikmat yang secara gratis kita nikmati setiap harinya. Mulai dari oksigen yang kita hirup sampai ke udara yang begitu segar yang kita rasakan. Maka inilah yang perlu kita pikirkan sebagai gambaran buat kita untuk kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah
dikaruniakan oleh Tuhan kita. Ibaratnya ketika kita lapar, kita disuguhkan sebuah makanan yang halal barangkali, mau nggak mau tidak ada pilihan, makanan itu harus kita makan. Karena pilihannya ada dua. Kalau makan, kamu terlepas dari rasa laparmu. Kalau kamu nggak makan, maka kamu akan lapar. Maka seperti itulah hidup kita ini. Terima apa yang diberikan, dan nikmati dan syukuri apa yang kita miliki saat ini. Tidak perlu harus menjadi orang yang luar biasa, orang yang hebat, tetapi kita wajib untuk meraih, untuk menjadi orang yang luar biasa dan orang hebat itu. Dimulai dari sekarang. Tiket keberhasilan, salah satu tiket keberhasilan adalah dengan pendidikan. Karena perbedaan antara orang yang tidak berpendidikan dengan orang yang berpendidikan sangat luar biasa sekali. Apa perbedaannya? Pendidikan itu menjamin kesejahteraan bagi setiap orang. Dengan pendidikan kita bisa meraih apapun. Karena dengan pendidikan kita bisa merubah dunia ini. Kita bisa menaklukkan dunia ini dengan pendidikan. Tanpa pendidikan kita akan menghadapi masa-masa sulit. Bahkan lebih sulit daripada masa sulit COVID-19 ini. Maka itu yang perlu kita camkan baik-baik sebagai motivasi buat kita, sebagai dorongan buat kita, sebagai pukulan buat kita agar kita selalu semangat dalam menuntut ilmu, dalam hidup, mencari kebahagiaan, memberi manfaat untuk orang sekitar kita, memberi manfaat untuk keluarga kita, memberi manfaat untuk saudara-saudara kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, itu gambaran awal yang mungkin sebagai pencerahan buat kita agar kita selalu bersyukur dan menikmati apa adanya, tetapi harus tetap semangat untuk selalu berjuang. Dalam kehidupan ini bukan orang lain yang merubah hidup kita, melainkan kita sendiri yang merubahnya. Bukan orang lain yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita, melainkan kita yang menjemputnya kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu diraih, bukan ditunggu. Karena menunggu itu sangat menyakitkan. Oke, kemarin kan kita udah membahas mengenai review materi ya. Review materi dari bab 1 sampai bab 3 kalau nggak salah. Ya, termasuk yang kita bahas mengenai norma dan segala macam. Itu pun yang saya bahas itu meringkas atau mengumumkan, membahas secara umum dari apa-apa yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, mulai dari bab 1 sampai bab 3, baik kelas 7 maupun kelas 8, itu sebenarnya tidak jauh beda materinya. Maka sebelum saya melanjutkan ke materi, saya ingin berbagi suatu hal yang penting. Apa itu? Dalam kehidupan kita ini, berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang nampak selama ini. Bahkan kemarin kita telah ketahui bersama bagaimana pergerakan peringatan GSPKI. Maka orang-orang PKI ini, banyak orang menganggap bahwa orang-orang PKI adalah orang jahat.
memang benar tingkah laku mereka, perbuatan mereka memang tidak manusiawi. Maka banyak yang dilontarkan oleh manusia saat ini, baik di kalangan agama Islam maupun di agama Kristen, pun sama mengalami hal yang sama pada saat masa-masa PKI itu. Banyak orang-orang Muslim yang dibunuh dan dibantai, dan bahkan banyak orang-orang yang Kristen dibunuh dan dibantai pada saat itu, pada saat pergerakan PKI. Maka jadi bukan masalah agamanya di sini, tetapi masalah tindakan manusia yang tidak ingin membuat negara ini bersatu. Tidak ingin ada kesatuan, gerakan kesatuan untuk membentuk negara ini selalu tetap damai. Itu yang diinginkan oleh orang-orang PKI. Orang-orang PKI ini selalu mengadu domba antara agama satu dengan agama yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Maka itulah kerjaan orang-orang PKI ini. Makanya banyak hal yang menjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Bahkan ada sampai penusukan ulama, pencoretan masjid-masjid, ada segala macam. Bahkan itu bukan karena sikap-sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati nurani secara keagamaan, tetapi hasutan-hasutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kedamaian-kedamaian yang dihasilkan oleh negara ini. Itu yang menjadi persoalannya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa antara agama satu dengan agama lain tidak ada saling harmonis. Enggak, salah. Jadi ada tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh beberapa oknum sehingga tidak ingin menyatukan bangsa ini. Maka itulah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Maka gambaran untuk seluruh siswa-siswiku yang hari ini dalam keadaan PJJ, jadi jangan pernah memusuhi agama satu dengan agama lain. Tidak ada perbedaan di antara kita secara kenegaraan, secara kebangsaan. Kita adalah bangsa yang satu, bangsa yang utuh, bangsa dalam atas nama Bhinneka Tunggal Ika. Kita menyadari bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam kebudayaan, berbagai macam agama, berbagai macam kepercayaan, berbagai macam cara-cara peribadatan yang mungkin orang yang bukan menganutnya menganggap bahwa itu adalah bukan peribadatan agama. Kita udah memahami bahwasanya negara ini adalah negara yang penuh dengan perbedaan sikap, perbedaan perilaku, perbedaan bahasa, perbedaan tutur kata, perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan agama, sehingga menyatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun dalam wadah yang satu tujuan. Negara ini penuh dengan kemewahan, makanya orang-orang di luar sana merasa cemburu ketika melihat negara ini masih dalam keadaan damai, karena musuh kita bukanlah orang lain, melainkan orang-orang yang mampu dibayar di dalam negeri ini yang ingin merusak kedamaian-kedamaian yang ada di negara ini. Maka itu yang harus kita ketahui untuk siswa-siswiku yang kali ini dalam keadaan PJJ. Jangan pernah menjustis bahwa orang-orang PKI itu adalah orang-orang agama yang ingin memusuhi agama yang satu. Bukan. Jadi orang-orang PKI itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mampu dibayar oleh orang untuk melakukan kejahatan. Maka itu adalah orang-orang yang PKI. Jadi bukan karena agamanya, melainkan karena pribadinya yang
begitu murah dibayar demi melakukan kejahatan, demi uang semata. Maka itu yang perlu kalian pahami. Oke, di sini agak sedikit rame, harap maklum karena saya juga tidak menggunakan mic. Jadi mungkin suara di luar ya agak kedengaran. Mungkin lain kali saya akan beli mic-nya yang kecil supaya suara saya agak fokus. Maka itu yang perlu dipahami. Nah, negara ini memberikan hukuman bagi orang-orang yang selalu melanggar aturan-aturan ataupun ya seperti yang pernah kita bahas, yaitu norma-norma yang berlaku di negara kita ini. Nah, yang pertama adalah ketika mereka melanggar, mereka akan diberikan sanksi sesuai dengan kadar kesalahan yang mereka lakukan. Jika mereka melanggar norma dan budaya yang ada di Indonesia ini. Makanya banyak yang kita lihat hukuman-hukuman sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelaku-pelaku kejahatan ini, mereka selalu dites yang namanya kesehatan jiwa. Karena apa? Takut yang melakukan ini adalah orang-orang yang gangguan jiwa. Makanya banyak kasus-kasus di Indonesia ini diakhiri dengan pernyataan orang gila. Dikit-dikit orang gila, dikit-dikit orang gila, orang gak waras, orang kejiwaannya rusak. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mampu menjual dirinya hanya dengan ingin viral, ingin uang, ingin segala macam. Maka dari itu saya ingin mengajak kalian untuk berpikir bahwa orang-orang di sekitaran kita yang memiliki perbedaan agama antara kita, antara agama Islam dengan Kristen, sebenarnya adalah orang-orang baik secara kemanusiaan. Namun ada segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja melakukan itu demi sebuah tahta, sebuah penghargaan. Maka apabila si pelanggar ini telah melakukan sebuah kesalahan, maka upaya yang dilakukan adalah jika dia terbukti sebagai orang yang mentalnya kurang atau gangguan kejiwaan, maka dia akan direhabilitasi, akan disembuhkan dengan cara orang-orang yang memang lebih paham mengenai itu, di rumah sakit jiwa atau bagaimana. Nah, ini gambarannya bagaimana ketika kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagai pelanggar norma dan budaya ini, itu adalah orang-orang yang mentalnya kurang. Nah, namun yang ingin saya tekankan di sini adalah kita jangan pernah menjustis dalam pikiran kita bahwasanya orang yang menjadi PKI adalah orang yang beragama A, B, dan C. Enggak, bukan. Bukan karena agamanya, tetapi karena pribadinya yang tidak bertanggung jawab. Baik, kita akan melanjutkan ke materi kita. Masih kita membahas di bab 3 ya. Bab 3 untuk kelas 7 dan bab 3 untuk kelas 8. Masih dalam nuansa perumusan dan pengesahan aturan dan memaknai peraturan. Di buku kelas 8 bab 3-nya, kalian akan memperoleh gambar seperti ini, di mana ada seorang polisi yang sedang bertugas mengamankan atau memberikan keamanan untuk 3 seorang pelajar. Nah, dalam hal ini sebagai makna simbol
bahwasannya bahwa aturan atau tata tertib dalam sebuah aturan itu wajib. Kalian mungkin nggak asing lagi ya mendengarkan kata tata tertib ini. Baik tata tertib dalam lingkungan, baik tata tertib dalam di rumah, baik tata tertib dalam bermain, baik tata tertib di sekolah, baik tata tertib dalam bersosial, bahkan menggunakan media sosial pun ada tata tertibnya. Dalam hal ini, tata tertib ini artinya adalah menaati aturan-aturan atau tata tertib yang ada di sekitar hidup kita. Contoh misalnya tata tertib di sekolah. Kalian mungkin bisa melihat atau membaca tata tertib yang ada di sekolah kalian. Mungkin di kelas ada ya, barangkali ya. Di kelas kalian ada tata tertibnya. Maka tata tertib ini wajib dan harus dipatuhi oleh kita semua. Adapun isi tata tertibnya itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau di sekolah tata tertibnya di sekolah. Kalau di rumah tata tertib di rumah. Kalau di tempat main tata tertib di tempat main. Beda-beda. Contohnya di rumah. Tata tertibnya apa? Dimulai dari kalian bangun tidur. Barangkali ada yang sholat, terus sikat gigi, mandi, semuanya itu ditata. Tata dan tertib. Apa makna dasar dari tata dan tertib ini? Adalah dua kata yang memiliki hampir mirip persamaan makna. Tata artinya menata, tertib artinya mentertibkan. Menata dan mentertibkan, itu yang disebut dengan tata tertib. Bagaimana menata? Menata apa sih yang ingin ditata? Menata misalnya ruangan dari amburaduk menjadi bersih, dari kotor menjadi indah. Itu yang disebut dengan menata. Atau enggak kalian punya kamar di rumah, kalian tata kamar kalian sehingga menjadi rapi. Itu disebut dengan menata, menjadi bagus. Seperti taman-taman ini adalah disebut dengan menata, berupa benda, bentuk, sifat. Itu yang disebut menata, tata. Misalnya saya menata diri saya supaya saya bisa lebih bagus. Sebelumnya saya pakai jaket, terus saya pakai baju batik. Lalu setelah ini saya pakai baju warna biru. Itu namanya menata, tata. Menata ini adalah sebuah bentuk atau sebuah benda yang ingin kita buat atau yang ingin kita rubah menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Itu disebut dengan menata. Tertib. Tertib adalah sesuatu hal yang berantakan, sesuatu hal yang tidak baik menjadi lebih lurus misalnya. Salah satunya misalnya antrian. Pernah antrian nggak? Atau mungkin kalian pernah menjadi orang yang nerobos antrian. Dari antrian 10 jadi 2. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya tidak tertib. Tertib yang dimaksud adalah disesuaikan dengan nomor. Kalau seandainya tertibnya dengan berdiri kayak Bank Mandiri, berdiri berjejer, itu kita harus sesuai dengan waktu kita berdiri datang. Kalau antriannya menggunakan nomor, kita harus menunggu antrian kita sampai dipanggil. Itu yang disebut dengan tertib. Salah satu contohnya.
Tertib lain lagi apa? Ketika apalagi ya tertib ya? Ketika memasuki jam pelajaran. Di hari Senin, jam pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Tiba-tiba yang kalian bawa bukunya adalah buku lain. Itu bukan namanya tertib. Tertib itu ketika sesuatu yang berurusan dengan pelaksanaan kegiatan seperti sifat, sikap, perilaku, pekerjaan itu kita sesuaikan dengan keadaan yang seharusnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya atau pada porsinya. Itu disebut dengan tindakan-tindakan yang tertib. Artinya tindakan tertib dan tata dan tertib ini adalah sesuatu hal yang harus dilakukan, disesuaikan dengan keadaan yang ada dan menyesuaikan dengan aturan yang ada di sekitar. Termasuk gambar yang ada pada halaman 51 di buku kelas 8. Kayak seperti ini. Nah, sama halnya dengan kelas 7. Hampir mirip. Membahas mengenai mengesahkan. Tidak jauh dengan undang-undang juga. Coba kita lihat di gambar di sini. Ada sebuah bangunan. Artinya ini adalah makna simbol bahwasannya sesuatu hal yang dibentuk itu harus dimulai dari pondasinya, harus dimulai dari dasarnya. Apabila dasarnya itu baik, apabila dasar suatu bangunan itu kokoh, kuat, maka bangunan yang di atasnya pun akan menjadi kuat dan kokoh. Maka makna dari bangunan ini untuk kelas 7, makna dari gambar bangunan ini di halaman 63 adalah bagaimana sesuatu yang direncanakan, dirumuskan atau yang dibangun akan menjadi sesuatu hal yang sangat kokoh apabila dimulai dari dasar yang baik, dasar yang benar. Kalau orang bilang kalau akarnya baik, maka pohonnya pun akan ikut baik. Maknanya seperti itu. Sama seperti sesuatu hal yang kita ingin bangun dalam diri kita. Apa yang ingin kita bangun dalam diri kita adalah jiwa yang penuh dengan kekokohan dalam menentukan atau memberikan kesimpulan dalam suatu hal masalah. Jiwa yang memiliki kekuatan dalam menghadapi dan menyelesaikan sebuah persoalan atau permasalahan. Pribadi atau jiwa yang memiliki atau pribadi yang memiliki kesanggupan mampu menyetir kehidupan ini sehingga menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bermanfaat. Itu adalah makna lain dari kata membangun ini, dari gambaran membangun ini. Maka kenapa saya membahas secara umum seperti ini? Ingin memberikan sesuatu hal stimulus yang baik untuk kalian, untuk kita selalu berpikir yang ke arah yang lebih luas, wawasan yang lebih luas. Maka tidak lain juga seperti halnya dengan dasar pondasi dalam kehidupan kita dalam menata negara ini. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Yamin dalam buku ini, rakyat Indonesia ini mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia yang kokoh, yang baik.
Maka kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan berkebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Dengan kedalaman ilmu, pemikiran serta kesadaran akan nilai kebangsaan. Ada kesadaran untuk membangun, kesadaran untuk memiliki dasar yang baik. Maka dasar yang baik itu harus memahami bagaimana caranya mengelola kepribadian kita untuk memahami dasar-dasarnya. Bagaimana kita ingin maju dengan berperilaku pancaisme atau mungkin berperilaku kebangsaan kalau kita tidak memahami Pancasila dan kebangsaan itu sendiri. Bagaimana caranya kita bisa menjadi warga negara yang baik apabila kita tidak mau bertingkah laku, memiliki dasar-dasar pemikiran yang memiliki rasa, sikap, dan tanggung jawab untuk menjadi pribadi dan berbangsa yang baik pula. Maka otomatis seperti itu yang harus kita miliki dalam mewujudkan pembangunan bangsa ini untuk ke arah yang lebih baik. Maka tanam dalam diri kalian baik-baik bahwasannya aku adalah generasi selanjutnya yang akan memperjuangkan atau mungkin yang akan melanjutkan pergerakan atau pembangunan yang ada di Indonesia ini. Tidaklah orang lain yang harus melanjutkan pembangunan ini, melainkan kita sebagai generasi-generasi selanjutnya yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Itu yang mesti kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita adalah orang yang akan menjalankan PR-PR yang ada dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang akan menjalankan tugas-tugas selanjutnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Nah, ini sebagai gambaran dasar untuk kita semua, bagaimana kita untuk bisa menanamkan diri kita untuk ke arah yang lebih baik, untuk ke arah yang lebih maju, supaya seperti halnya nilai-nilai sebelumnya, seperti kalian yang malas PJJ, yang malas belajar, mari kita tumbuhkan rasa keinginan belajar kita, kesadaran kita untuk memperoleh nilai yang lebih baik, nilai yang lebih bagus, supaya kita selalu hidup tertib, selalu kita menanamkan kepribadian untuk selalu ingin membangun sesuatu hal yang lebih baik. Maka manusia itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Apabila kalian bisa menjadi seorang yang lebih sukses, bisa menjadi orang yang lebih baik, maka untuk apa kalian untuk menolak hal-hal itu? Perjuangkan masa depan kalian, bahwa masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Adapun hal-hal yang kita bahas dalam dua hal ini, mulai dari sisi bab 3 kelas 7 dan bab 3 kelas 8, saya ingin menggarisbawahi bahwasannya segala sesuatu hal yang baik itu pasti punya dasar yang baik. Harus dimulai dari hal-hal yang kecil, termasuk dimulai dari menaati tata tertib yang ada, menaati aturan-aturan yang ada, sehingga kita bisa leluasa berkarya, tidak terikat dengan hukuman-hukuman yang berlaku dalam diri kita. Hindari kejahatan, hindari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan aturan, akan memberikan manfaat dan faedah untuk kita semua, sehingga kalian menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadilah orang yang ingin memberi manfaat bagi kedua orang tua kalian, membanggakan kedua orang tua kalian dengan prestasi-prestasi yang kalian miliki. Dengan cara apa? Dengan cara menaati aturan yang ada, selalu hidup di atas garis kebenaran, garis faedah yang benar, selalu hidup dalam dasar-dasar aturan-aturan yang baik, maka kalian akan terdidik menjadi orang yang lebih baik. Faedah ini ingin saya gambarkan kepada kalian, sebagaimana harapan bangsa kita ingin menjadikan pemuda-pemudi
siswa-siswi generasi selanjutnya menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara, lebih-lebih untuk orang tua kalian masing-masing. Maka faedah penting dari materi kita hari ini, bagaimana kita menanamkan kedisiplinan dalam diri kita sehingga menjadi orang yang penuh dengan taat terhadap tata dan aturan, menjadikan pribadi yang penuh dengan rasa pembangunan sehingga menjadikan diri ini menjadi kokoh dengan pembangunan yang luar biasa, menjadi pribadi yang penuh bertanggung jawab, menjadi pribadi yang penuh dengan semangat bercita-cita, menjadi pribadi yang lebih baik untuk memenuhi cita-cita bangsa yang akan datang, jadi orang yang sukses. Nah, itu gambaran yang saya berikan sebagai materi kita hari ini. Adapun kekurangan-kekurangan yang saya hadirkan itu merupakan ya taraf ilmu yang saya miliki, mungkin kadarnya sebatas itu. Hanya sebatas itu kemampuan saya. Nah, lebih dan kurangnya mungkin kalian bisa memperoleh wawasan di luar sana atau mungkin dengan membaca sendiri, karena saya tidak mungkin mengajar sambil membaca semua ini. Otomatis apa yang saya dapatkan, apa yang saya peroleh, apa yang saya ambil dari buku ataupun kehidupan saya sehari-hari, maka itu yang akan saya berikan untuk kalian. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya harap dimaklumi. Apapun yang saya sampaikan hari ini merupakan sesuatu hal yang ingin saya berikan yang bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bermanfaat sesuai harapan saya. Nah, saya akhiri sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.